Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik para peserta pelatihan website komunitas pebisnis muslimah yang insyaallah dirahmati Allah, kita akan mulai pelatihan kita dengan target memahami secara umum. Untuk yang sudah pernah mungkin ini untuk review ya, merefresh kembali. Nanti mudah-mudahan bisa upgrading setelah Lebaran. Jadi di sini agak cepat. Nah reviewnya kalau ada yang kurang paham atau minta diperdalam tinggal langsung bilang aja ya. Saya ini share screen sedikit. Tadi belum rapi sini. Nah ini, jadi ketika kita membahas sebuah website itu istilah untuk site itu tempat ya, web itu jejaring atau apa istilahnya, jaringan, ya jejaring lah, jejaring untuk menyebut dunia maya ya. Makanya ada istilah www atau www, World Wide Web, jaringan dunia luas ya, atau semesta luas yang berjejaring ya, melalui jaringan yang disebut dengan internet. Nah, di sini website itu sebutan umum untuk semua hal yang ada di dalam www, di dalam dunia internet ya. Secara umum disebut website. Karena apa? Nah, di sini ada jenis bangunan ya, contohnya di sini kita sebut rumah dan toko. Jadi semua hal yang ada di dalam nanti disebut website, baik itu rumah maupun toko atau ruko misalkan ya, atau apapun itu kita sebut website. Nah, unsur website itu ada dua. Yang pertama domain atau alamat. Domain atau alamat itu yang ada ekstensi belakangnya ya, biasanya kayak .com, .net, .info, .id, .link dan lain sebagainya. Nah, berubah menjadi nama untuk memudahkan karena aslinya alamatnya adalah alamat IP. Alamat IP itu yang angka-angka gitu, 192 dan lain sebagainya. 192.168 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa ngecek alamat IP kita. Setiap komputer atau gadget itu bisa mengecek IP ya. Ini saya contohkan untuk ngecek alamat IP, misalkan ipsaya.com. Ini misalkan ini ya. Kita ketik ipsaya.com. Nah, ini contoh ya. Situs ipsaya.com itu kalau kita mau melihat, waduh ada telepon lagi. ipsaya.com itu ngecek kita tuh IP-nya berapa, cek IP saya. Nah, komputer saya ini IP-nya ini 202 titik dan lain sebagainya tuh ya. Sama setiap situs pun ada IP-nya. Ini contoh singkat aja, saya pengen masuk ke situs ya. Situs juga ada IP-nya. Nah, ini IP-nya nih. IP address. Katanya 150.107.142.35. Nah, ini IP juga ya. Itu contoh-contoh IP. Kalau kita mau lihat satu situs nanti bisa juga nih ipsaya.com nih sebagai alat ya untuk ngecek-ngecek macam-macam nih, cek lokasi dan lain sebagainya. Kemudian yang satunya lagi who.is. Ini juga cara untuk ngecek siapa di balik website tersebut. Misalkan kita cek bukalapak.com. Ya. Nah, ini expirednya kapan, dibuatnya kapan. Ini 2009 dibuat pertama kalinya. Ini servernya, IP-nya ini gitu ya. Yang mendaftarkannya ini emailnya, ini alamatnya dan lain sebagainya. Begitu juga seperti pebisnismuslim.com. Ya, situs saya misalkan kalau lihat di whois nanti tahu nih, atau pebisnis muslimah nanti ya kita cek. Ini kemampuan-kemampuan dasar untuk ngecek. Nah, ini pebisnismuslim.com itu registernya mendaftarkan di
Jogja Camp. Situs utamanya Reseller Camp. Jadi ngambil domainnya dari sana. Servernya, tempat penghostingnya ini di sini nih alamat IP-nya. Ya, 103 titik dan sebagainya diubah menjadi NS1. Gitu ya. Terus ininya dan lain sebagainya udah ya. Ini contoh ya. Oh, satu lagi pebisnis muslimah, coba. pebisnismuslimah.com. Tuh, sama ya, tempat hostingnya sama. Pebisnis muslimah didaftarkan pertama kalinya 2021 Februari. Nah, expirednya ini nanti expired diperpanjang di tempat mendaftarkan domainnya. Ya, satu lagi kita coba wetniceday.com. Sama ya, karena hostingnya di tempat yang sama. Jadi didaftarkannya 2021 Maret nih ya. Kemudian expirednya nanti Maret 2023, harus diperpanjang lagi. Itu untuk IP saya.com dan who.is ya, sebagai pengetahuan dasar. Sebagai pengetahuan dasar untuk mengetahui wawasan di balik sebuah website. Ya. Kita kembali lagi ke penjelasan tadi. Jadi ada domain yang disebut dengan nama domain, itu untuk menunjukkan alamat, menggantikan alamat IP atau alamat yang tadi yang angka-angka itu. Nah, seperti kita nyatet nomor telepon di phonebook ya. Nomornya berapa? 0888090 dan lain seterusnya. Pusing, dikasih nama. Nah, kan di phonebook itu kita kasih nama. Misalkan Parido. Nah, untuk menggantikan, kalau kita mencet nama Parido, kita kasih perintah call, nelepon, berarti yang ditelepon bukan nama Paridonya, tapi yang ditelepon sebetulnya adalah angkanya 08 itu, 0888090 itu. Sama seperti kita mengetik di browser, pebisnismuslim.com misalkan, atau wetniceday.com, nah, itu sebetulnya perintah untuk mengakses alamat IP. Gitu ya. Nah, yang kedua, selain domain harus ada hosting atau lahan dan tanahnya. Nah, ini kapasitas hostingnya. Berarti menentukan luas lahan yang dibangun. Nah, nanti dilihat ini spesifikasi hostingnya. Ya, untuk domain ada istilahnya top level domain, domain-domain utama yang di top level. Kemudian ada domain yang biasa. Ada juga subdomain. Nanti kita perdalam lagi kalau sambil praktek deh ya. Nah, ini referensi sebagai tempat yang pernah saya gunakan jasanya, dan berdasarkan pengalaman saya 10 tahun lebih, saya pernah pakai jasa-jasa ini. Oh, ada lagi satu lagi, Niaga Hoster, saya pernah pakai juga. Ini juga yang populer ya. Jadi saya menggunakan ini karena pernah riset, dan sekarang saya sedang mengupayakan bentuk sendiri, yaitu muslimhost.net, supaya mandiri untuk menduplikasi semua layanan yang ada di web-web ini. Ya, tentu saja nggak semuanya karena ini perusahaan besar dan punya modal, punya hard disk dan sebagainya. Kalau saya masih kecil-kecilan. Tapi ini kalau mau mengakses untuk melihat contoh ya, kita contohkan sebentar. Saya contohkan tadi salah satunya ya, di jaminmurah.com. Nah, tadi kita yang harus diingat adalah domain dan hosting ya. Hosting ini domain. Kita cek daftar harga domain. Daftar harga domain. Nah, ini contoh ya. Kita ingetin aja ya, .com sama .net. Ya, .com dan .net, kemudian .id. .com, .net, .id. Nanti kita bandingkan di beberapa tempat. Contoh ini di Jamin Murah, .com-nya 165 untuk mendaftarkan pertama kali. Kalau sudah terdaftar mau pindah, sama. Kalau memperpanjang tahun berikutnya 170. Ini kelihatan nggak? Teksnya kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, gedein dikit ya. Nah, .net-nya 200.000, .id-nya 250.000 ya. Ini masih agak mahal ya. Kita bandingkan dengan
Sebentar. Kita bandingkan dengan yang kedua tadi apa? Yang kedua indowebsite.net. Nah, indowebsite.net. Oh, .co.id ya. Oh ya, sudah pindah dia jadi .co.id. Kita lihat domain. .com-nya 125. Tadi 165 ya. .net-nya 170, tadi 200. .id-nya tadi .id-nya berapa tadi? 250, kalau di sini 225. Contoh ya. Kita bandingkan lagi dengan apa tadi? Sebentar. Atrium Hosting. Atrium Hosting. Produk domain. Ini contoh-contoh aja ya. Jadi ada beda-beda tuh. .com-nya 160, .net-nya 210, .id-nya 300. Ya. Contoh. Yang terakhir mungkin ID web host. Nah, ini sebagai biasanya ini paling murah karena dia termasuk registrar, yang perusahaan milik registrar atau yang mendaftarkan diri di tempat pendaftaran domainnya. Kita lihat harga domainnya. .com-nya 149, ini lagi ada promo. Kemudian .id-nya 149, .net-nya 169, 170 ya. Mana ini? Ya gitulah ya. Itu keberagaman harga domain ya. Harga domain itu bisa beli di mana aja. Saya juga jualnya nggak beda-beda jauh ya, nggak beda-beda jauh. Kalau saya kemarin kasih harga .com-nya yang punya saya ada di lokal panel. Punya saya menjual Muslim Host ini .com-nya 135, .id-nya 250. Ya, untuk .net-nya saya ada di domain masih belum terintegrasi ya, masih misah-misah. Saya menjual .net-nya 190.000. Nah, gitu ya. Udah lumayan bersaing lah ya. Ada yang lebih murah dari beberapa tempat ini. Nah, kemudian untuk hosting adalah lahannya atau apa tadi sebagai tempat ya, tempat untuk tanahnya, tempat kita membangun rumah atau membangun toko. Kita lihat hostingnya. Nah, di sini ada beberapa jenis hosting, cold hosting, WordPress hosting, kemudian email hosting, hosting bisnis, dedicated hosting, unlimited hosting, reseller hosting. Kemudian di tempat ini ada unlimited hosting, cold hosting, suite hosting, email hosting. Di sini cold hosting aja ya, cold hosting personal, corporate, email hosting ada, reseller hosting, dan yang lain juga ada server juga ya. Kalau server itu di atas hosting ya, di atas hosting ada server tuh ya, server. Kemudian di sini juga ada server. Ya, kita sampai hosting aja dulu ya pelajarinya. Hosting, contoh cold hosting atau hosting ada hosting unlimited, ada cold hosting. Yang sama deh, ada cold hosting juga nih. Ini cold hosting juga. Di sini ada apa nih? Wah, enggak ada. Beda jenis layanan ya. Yang agak-agak mirip cold hosting itu hosting SSD. Ini jenis harddisknya. Ya, hosting SSD juga biasanya penamaannya gitu ya. Ada yang nggak hosting SSD beda ya. Teknologinya cold hosting, nama jenis harddisknya biasanya dipakai tuh SSD storage ya. Sama nih. Ini teknologinya cold infrastructure. Ini nama harddisknya. Gitu ya. Jadi makanya kalau di sini disebutnya apa? Hosting SSD ya. SSD, solid state drive. Ini teknologi
atau jenis hardware terbaru setelah HDD. Ya, HDD. Sebelumnya pada HDD. Laptop juga kalau yang lama HDD, kalau yang terbaru biasanya udah ada SSD. Ya, atau biasanya di upgrade ya, ditambah jadi ada 2 hard disk biasanya di laptop kita nih. Laptop saya nih ada 2 hard disk juga, ditambah ada SSD-nya juga. Nah, kita lihat contoh harga dan spek. Contoh harga dan spek, ini cloud hostingnya misalkan nih, untuk 1 giga, nah ini 1 giga, kemudian bandwidth itu arus traffic berapa kunjungan, karena ada yang membatasi ya, ada yang membatasi hanya 100.000 kunjungan misalkan per bulan, jadi cuma 100.000 klik, setelah itu dia down atau turun, harus di-upgrade. Domainnya bisa ditambahkan sampai 5 domain dalam satu tempat. Ini jenis harddisknya, ini memorinya, setengah giga ya, bisa disebut 500 MB nih. Inodes ini jumlah file yang bisa diupload atau dimasukkan. Nah, itu dulu aja ya. Jadi kapasitas harddisk, traffic bandwidth, jumlah domain, dan RAM, serta kalau ada inode. Kita lihat di sini harganya 20.000 per bulan, ini karena diskonnya ya. 20.000 per bulan berarti setahunnya jadi kali 12. Berarti berapa? 240.000 ya. 240.000 1 giga. Nah, itu saya juga menerapkan harga yang sama untuk klien saya. Saya kalau beli hosting 1 giga di saya sama 200.000. Cuma ini kan karena ada diskon promo nih ya, jadi 12.000 kali 12 berarti berapa tuh? 136 ya. Sekitar 136 berarti jadinya kalau di sini. Gitu ya. 1 giga. Kemudian kalau di sini contohnya speknya, oh dia dimulai dari 3 giga. 3 giga dengan harga 50.000, tapi karena diskon jadi 10.000 per bulan. Ya, tadi sama ya per bulan. Jadi hitungan per bulan dan per tahun. Ini mulainya dari 3 giga. Berarti dibandingkannya dengan 3 giga, mana 3 giga? Oh, ini nih nggak ada ya, 1 giga, 5 giga, 6 giga. Dia mulainya dari 3 giga, jadi nggak apple to apple kalau dibandingkan harga. Kemudian dapat bonus domain gratis 1 biasanya dari si penyedianya. Kemudian ini RAM-nya setingkat 1 giga. Kalau di sini tadi RAM-nya masih yang 500. Dia bisa 1 giganya di sini posisinya. Setelah layanannya naik ke 6 giga, harddisknya 6 giga, baru dia dinaikin ke memorinya. Kalau HP juga kan ada memori ya, kita ya pilih memorinya biasanya standar sekarang 3 giga, 4 giga yang HP-HP standar yang keluaran terbaru. Kalau tahun lalu masih rata-rata 2 gigaan. 2 giga, 3 giga. Tapi sekarang udah banyak yang di atas sampai 32 giga juga ada ya kalau HP, smartphone. Ini RAM, ini kapasitas harddisk ya, atau kalau di smartphone sebutnya ROM ya. RAM dan ROM. ROM itu tempat penyimpanan file di internal. Gitu ya. Kemudian inode-nya unlimited. Apalagi ya, udah lah ya. Kemudian ini lokasi penyimpanan Indonesia, Singapura, USA. Ini juga Indonesia, Singapura, USA, sama ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Ini langsung 1 giga 180.000 per tahun. Nah, ini lebih murah nih dari yang saya. Lebih murah juga dari yang dijamin murah. Tapi karena ini diskon jadi murahan yang ini ya. Itu ya contoh. Traffic bandwidth-nya dibatasi 10 giga per bulan. Nih, berarti nanti kunjungan file yang dibuka, misalkan nih ada film di-upload. Nah, ada film 500 mega di-upload. Itu cuma bisa berapa kali nonton tuh? 1 giga cuma 2 kali muter, kemudian 20 kali muter filmnya, terus udah nggak bisa akses lagi. Contoh ya, traffic bandwidth.
Nah, ini ada dikasih gimmick-gimmick marketingnya nih, kasih bonus-bonus macam-macam. Nah, saya lupa nih, saya punya layanan belum pakai gimmick-gimmick nih. Bonus-bonus padahal bisa ya. Kemudian domainnya nggak bisa ditambah, 0. Tapi bisa nambah subdomain 5. Harga per bulannya 15.000 gitu ya. Perbandingannya dengan yang tadi ya. Terus kalau 3 giganya bisa dibandingin dengan yang ini nih. 3 giga ya. Aduh, kok hilang. Bentar. Masih kelihatan kan ya gambarnya? Halo. Masih. Masih ya. Ini 3 giga kita bandingkan dengan 3 giga di Atrium Hosting. 3 giga 500.000 per tahun. Ini 3 giga. Wah, nggak ada harga. Oh, ini ya tadi ya. Sama lah ya, 500 ribuan ini. 600.000 per tahun. Tapi karena diskon jadi 10.000 kali 12 jadi 120.000. Mungkin tahun keduanya diskonnya hilang biasanya. Atau diskonnya dikurangi jadi diskonnya jadi 40% gitu ya. Bentar nih anak saya login apa gimana nih? Oke. Itu ya. Nggak beda jauh lah ya. Tapi ini layanannya nah, domainnya bisa ditambah 3. Kalau ini domainnya mana domainnya? Nggak dijelasin ya. Biasanya sih bebas ya tambah domainnya. Oke. Satu lagi hosting SSD tadi ini ya udah ya. Hosting SSD-nya nah contoh nih ya. Paket wah nggak ada yang 1 giga. SSD-nya 2 giga deh ya, kita yang 2 giga nih. 20.000 per bulan, aslinya 43.000. Dapat bonus domain juga. Ya, bisa biasa dapat domain. Oh nggak dapat ya di sini ya. Dapatnya kalau yang dapat free domain 1, kalau ini free domainnya 2. Dapat domain 1, bisa dapat .com nih sekaligus gitu ya. Bayar per tahun kali 12 dapat bonus .com-nya. Kemudian ini traffic bandwidth-nya unmeter. Nah, kadang disebut unlimited, kadang disebut unmeter. Yang benar unmeter ya. Kemudian dapat cPanel. Nah, ini cPanel ini penting nih untuk diingat ya. cPanel itu adalah tahu panel ya apa istilahnya? Software atau alat untuk mengelola. Ya, alat untuk mengelola. Kemudian satu website artinya nggak bisa ditambah domainnya. Kemudian subdomainnya unlimited. Kalau yang tadi subdomainnya cuma boleh 5. Tuh. Dan seterusnya. Ini ya beragam ya, bisa dibanding-bandingkan lah. Nah, layanan saya juga insya Allah nanti kurang lebih begitu. Cuma sekarang saat ini websitenya lagi berantakan. Ini contoh ya, saya pernah menyusun tapi ini karena nggak terurus dan belum rapi. Ini contohnya kemarin tuh ya, 1 giga 212 per tahun. Nah, cuma kemarin jadi 200.000. Ini belum dirapiin lagi. Habis error kemarin. Itu untuk hosting. Jadi kita sewa hosting dan sewa domain. Gitu ya. Setelah sewa hosting dan sewa domain, nah saya akan tunjukkan tadi ada cPanel ya. cPanel mana tadi yang tuh? Oh, udah kehapus ya. Ada cPanel itu adalah alat untuk mengelola. Nah, jadi kan kita mau nyimpan file nih, ngupload ada gambar dan lain sebagainya. Contoh ada gambar Cyber My ID. Cyber My ID sebentar. Nah, ini. Ini saya punya situs Cyber My ID, ini yang saya jadikan. Ya Allah, bentar ini ada bocah. Bentar ya ini. Atau ada yang mau sambil ditanyakan dulu? Boleh? Saya sambil ini nih, harus telepon anak dulu nih. Kalau misalkan ordernya di beda tempat itu boleh?
domain sama Bisa, ya. hosting. Tinggal disambungkan. Oh, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Terus kalau kita misalkan order, harus yang dilihatnya itu apanya sih? Kalau untuk domain mah kan cuma harganya Cuma aja ya, aja tapi ya, ada kalau beberapa domainnya yang gitu-gitu doang. Berarti yang dilihat hostingnya. hosting. Kalau domain rata-rata semuanya bisa diakses, cuma sebentar lah. Uma si AA main HP bukan mau minta login kan? Gimana ini soalnya nih muncul notif kalau nggak Ayah okein dia nggak bisa login. Dia di mana? Ya udah. Kalau dia lagi mau login aku iyahin. Ya udah berarti iya ya. Ya udah aku okein ya. Dah, Assalamualaikum. Mohon maaf. Ya, jadi tadi kalau untuk menentukan itu kebanyakan kita harus merhatiin harddisknya, ya, lahannya, tanahnya, ukuran-ukurannya, kapasitasnya dan sebagainya. Karena paling banyak speknya ya yang harus dipelajari itu ya. Ada inode, ada RAM, ada macam-macam gitu ya. Biasanya yang standar, kalau dibilang standar ya standar biasa-biasa aja. Cuma kebanyakan standar itu kayak gini nih biasanya kalau yang awal-awal, kalau kelas-kelas 1 giga, kelas-kelas yang per bulannya masih di bawah 20.000 atau masih 200.000 setahun, biasanya RAM-nya segini, standar ya, standar murah lah. Tuh, biasanya kalau yang udah 1 giga, 2 giga itu harganya di atasnya otomatis karena dia juga speknya tinggi ya. Dan kecepatannya kalau untuk yang kunjungan cuma beberapa orang nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau udah mulai banyak kelihatan pengaruh lemot atau enggaknya tuh. Kemudian juga banyak sih pertimbangannya. Nanti mungkin sedikit-sedikit lama-lama tahu lah perbedaan-perbedaannya. Jadi itu kalau domain rata-rata itu aksesnya semua dikasih. Tapi kadang-kadang dikasihnya nggak langsung semua panelnya. Dia harus lewat sedikit aja deh ya. Saya tunjukin sedikit. Ada orang pengen beli domain, ya, tolong fokus di yang di blog nih. Ada mau order karena mau bisa ubah CNAME, ya, untuk menyambungkan antara domain dia dengan layanan yang ada di salah satu situs. Ini saya langsung menjelaskan bahwa kalau mau order di saya boleh, nanti saya bantu custom CNAME. Gitu ya contoh ya. Ada custom CNAME. Itu contoh ya. Itu di domain. Biasanya kalau nggak keakses, kita request ke CS gitu ya. Mas, saya pengen custom CNAME dong, tolong dibantu gitu ya. Gitu. Jadi hampir semuanya kebuka. Cuma dia mengunci karena apa? Ini kan pelanggan ya. Kalau setiap tahun dia berlangganan, terus dia mau pindah langganan, kan kehilangan pelanggan. Nah, jadi biasanya agak dipersulit. Atau ada yang suka iseng ngunci layanan supaya nggak pindah. Kan domain juga bisa transfer, pindahin dari satu layanan. Ini kan tadi yang penjual ya bisa dijamin murah, bisa Indo website, bisa ID cloud host, bisa siapa saja atau bisa di saya misalkan. Itu untuk pindah ke tempat lain itu bisa. Ya, namanya transfer. Tadi kan ada register, ada transfer. Ada register, ada transfer. Mana contohnya tadi? Contohnya tadi lah ya. Contohnya ini. Mana sih? Nah, ini dia. Nah, ini ada register, ada transfer, ada renew. Nah, transfer ini pindah layanan. Misalkan dari saya mau dipindahin ke Jamin Murah, pindah nih. Atau nih misalkan pertamanya Dila beli di Jamin Murah 165. Mau pindah ke saya kan 135. Nah, tinggal request pindah. request pindah atau bisa ada menunya sendiri ya, tinggal masukin nanti minta kode EPP namanya, kode EPP untuk pindah pengelolaan.
Duh, habis suaraku. Oke, sampai situ dulu. Saya mau nunjukin sekarang tentang cPanel. Jadi setelah kita beli hosting, biasanya hostingnya yang pada umumnya itu dengan cPanel ya. cPanel tuh kayak gini. Ini contoh ya, cPanel. Ini cPanel yang digunakan oleh domain, ini nama domainnya sebelah kanan, CyberMyID. Nah, ini domainnya tadi masih kosong ya, CyberMyID itu. Isinya cuma gini aja nih, cuma ada file-file aja. Ini kalau diklik nih, jadwal buka, oh ada gambarnya. Karena isi filenya, file si ini, jadwal buka itu, gambarnya itu ada di dalam domain ini. Kita lihatnya di mana? Lihatnya ada di sini nih, tuh file manager ya. Di cPanel ini ada kayak Explorer seperti Windows. Tuh, sama seperti Windows. Kita bandingkan dengan contoh nih ya. Kita bandingkan dengan ini. Maaf. Nah, lihat strukturnya ya, ada folder-folder, ada file. Contoh ya, ada folder, ada file. Kita bandingkan dengan yang ada di hosting. Tadi yang ada di hosting, di cPanel kita lihat di cPanel kita tuh. Filenya ada di mana? Nah, ini dia file jadwal bukanya. Saya masukin file ini. Jadi kalau dibuka, karena ini disambungkan ke domain CyberMyID, jadi alamatnya CyberMyID _jadwal buka. Nah, di dalam CyberMyID ini ada file-file ini. Gitu ya. File-filenya tuh sama. Nah, ini nanti bisa diubah jadi website dengan software atau aplikasi tertentu. Kita mau buat nih nanti ya, kita praktekkan. Kita praktekkan CyberMyID tadinya seperti ini. Saya mau praktikkan secara singkat dulu. Nah, misalkan saya mau menginstal situs WordPress. Ya. Situs WordPress ini situs yang mayoritas digunakan oleh website seluruh dunia ya, paling banyak menggunakan aplikasi ini. Konon sampai 70% website di dunia itu pakai WordPress. Installnya gini lewat cPanel ya, mudah. Tinggal diklik install. Ini contoh ya. CyberMyID, saya hapus foldernya, jadi langsung CyberMyID. Kemudian nama situsnya CyberMyID. Situs jualan hosting. Nah, misalkan gitu ya. Admin, kita kasih password 123, contoh aja ini. Ini alamat email adminnya. Kemudian ini plugin dan lain sebagainya ya. Kita cukup aja tuh begini. Kemudian kita install, kita pilih nih mau tampilannya kayak gimana, tampilan awalnya. Nah, ini aja nih yang agak bagus. Pilih ya. Kita pilih, kita install langsung. Bismillah. Kita lihat sekian menit. Ya, kita hitung, ini cuma maksimal 3-4 menit. Tapi prakteknya bisa 1 menit kurang sih. Nah, ini proses instalasi seperti kita menginstal aplikasi ya, menginstal antivirus, menginstal aplikasi apapun di web, di laptop atau di HP, sama ya prosesnya. Menginstal itu adalah memerintahkan untuk play atau running atau ekstrak. Nah, sudah jadi. Tuh katanya sudah selesai, sukses. Nggak nyampe 1 menit ya. Atau sekitar 1 menit. Kita bisa langsung lihat nih akses situsnya. Tuh, langsung bagus kan. Tuh. Sesuai dengan pilihan tadi. Ya. Ntar yang ininya saya hapusin dulu ya. Biar nggak berat. Oh, tadinya kan begini. Ya, file-file gini. Sekarang kalau di refresh, udah jadi tampilan kayak tadi. Nah, kenapa begitu? Karena sudah diisi. Ya. Bukan cuma
satu gambar doang ya, tapi sudah disusun ya dengan aplikasi tadi, aplikasi WordPress namanya, melalui cPanel. Di cPanel ada fitur Softaculous ya, Softaculous ini nama ini. Ada dua yang terkenal, Softaculous dan satu lagi apa ya, saya lupa, ada temannya juga nih ya, pesaingnya ada ya, tapi sama-sama di dalamnya kita bisa install macam-macam. Saya contohkan lagi ini yang mudah ya, bahwa membuat website itu mudah, tinggal mengelolanya, keterampilannya, jam terbangnya untuk macam-macam. Ini sebagai contoh nih, lihat. Saya akan membuat Facebook. Nah, Teh Roka udah pernah nih diajarin sekilas. Saya pengen buat Facebook. Saya cari dulu karena sudah pernah saya ini kan. Sebentar. Saya searching aja ya. Nama aplikasinya Jcow, Social Networking. Saya pengen membuat Facebook. Nah, tampilannya nanti kayak gini nih. Ya, dan teman-teman bisa, ini saya install, nanti saya hapus lagi, tapi untuk praktek saya mau install dulu. CyberMyID saya kasih folder atau garis miring FB. Ya, FB. Nah, ceritanya ini saya punya Facebook nih. Cyber Network gitu ya. So, this is a social media. Contoh. Saya pengen buat sosial media nih. Admin password 123. Nah, saya install ya. Betapa mudah dan cepatnya untuk membuat situs seperti Facebook. Saya install, ini Facebook versi 1 ya. Versi 2 lah. Kan Facebook tuh di upgrade hampir setiap bulan. Sudah selesai, nggak nyampe 1 menit. Kita lihat situsnya CyberMyID FB, garis miring FB. Saya sudah punya seperti Facebook. Silakan teman-teman kalau mau daftar dan mempraktekkan, bisa posting-posting status nanti dan lain sebagainya. Sign up dulu, kemudian nanti setelah itu login ya. Ini contoh, saya biarin dulu deh, nanti kalau teman-teman mau membuktikan, saya praktekin gitu ya. Nah, pengelolaannya ada di sini. Saya mau login di sini. Adminnya tadi apa? Admin pas 123. Saya sebagai admin masuk mengelola. Oh, ada berapa member sudah saya punya. Nah, ceritanya saya Mark Zuckerberg ya. Mana nih yang suka posting-posting radikal-radikal, nanti ditendang membernya atau dihapus postingannya gitu ya. Ada kontrol panelnya juga. Ya, buat nambah fitur-fitur ya. Facebook juga dulu kan belum ada chattingnya, belum ada grupnya awal-awal ya. Nanti tambah modul dan lain sebagainya. Tentu saja biasanya berbayar ya kalau untuk menambahkan fitur-fitur yang lengkap. Ini kan software yang gratis. Oke, kita balik lagi ke ini contoh aja ya, bahwa betapa mudahnya, saya pengen nunjukin betapa mudahnya. Kita balik lagi ke CyberMyID karena sudah saya buat ini berbasiskan kepada WordPress tadi ya. Situs-situs yang sudah saya install di sini CyberMyID. Cara untuk loginnya standarnya CyberMyID garis miring WP admin. Tadi kita sudah punya username-nya. Admin pas 123 double S. Nah, ini dashboardnya. Nah, saya jelaskan singkat lagi bahwa dalam situs WordPress, ya, WordPress itu tadi mayoritas situs di dunia ini pakai WordPress ya. Bisa diubah jadi macam-macam soalnya ya. Bisa jadi situs berita, bisa jadi situs jual beli dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi tempat nongkrong, bisa jadi rumah, bisa jadi toko, bisa jadi ruko ya, atau jadi restoran, jadi mungkin jadi mall juga bisa ya. Bisa jadi sekolahan juga. Jadi e-learning, macam-macam. Nah, di struktur WordPress ini bagi seorang pembuat web yang paling penting adalah pertama template atau themes ini. Yang kedua plugin. Jadi cuma dua ini aja yang perlu diperhatikan. Contohnya nih, template adalah bagaimana kita merubah tampilan secara sekaligus dari yang ini, yang sebelumnya. Saya pengen ubah nih jadi burung-burung nih.
Kita lihat dulu ya, situsnya tadi seperti apa. Tadinya seperti ini, bunga-bunga. Saya pengen ubah jadi burung-burung. Burung-burung. Nah, udah selesai. Sekali klik aja. Nah, dia sudah berubah menjadi burung-burung. Oh, ini karena pembawaan template nih. Bawaan template sebelumnya nyangkut, jadi dia bentrok. Kita balikin dulu ke yang awal. Kita ubah jadi seperti ini. Oh, dia sudah ada ini nih, peg layer. Mohon maaf. Harus di uninstall dulu nih ininya nih. Harus di uninstall. Berarti ke plugin dulu ya. Mohon maaf. Ke plugin dulu. Tuh, udah ada giniannya. Harusnya tadi kalau dimatiin baru bunga-bunganya hilang. Kita matiin dulu ya. Ini tadi bawaan dari template yang pertama ya. Template yang pertama itu langsung otomatis install dua ini nih, dua plugin. Makanya jadi berubah. Sekarang sudah kita nonaktifkan, kita coba apakah masih seperti ini. Nah, kan hilang kan. Nah, saya pengen ubah template-nya jadi burung-burung tadi ya. Setelah dimatikan pluginnya yang tadi. Oh, jadi seperti ini. Dan kita bisa ada ribuan pilihan template di WordPress ini. Ya, WordPress itu adalah situs yang paling banyak pengembangnya. Ya, paling banyak pengembangnya. Sini ribuan. Untuk yang paling, kalau saya paling favorit, itu menggunakan template yang namanya magazine, jenis magazine. Atau portal. Ya. Template portal disebutnya template magazine kalau di WordPress. Jadi kita searchingnya di sini magazine. Enter. Dia tuh ya, ada 849 template berkategori magazine. Tuh. Seperti ini ya tampilannya. Bagus-bagus ya. Bisa jadi news ya atau news berita. Itu magazine. Magazine, 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 magazine. Jadi dari situs biasa kita sekali klik udah jadi rapi begini. Ya. Tapi mungkin biasanya nanti ada install plugin tambahan, menambah data, ngupload data otomatis, ada perintahnya, ada setiap ini, misalkan contoh ya, saya mau yang ini nih. Magazine book. Nah, nanti jadi kayak gini tampilannya. Nah, kalau lengkapnya jadi kayak gini. Nah, sementara kita install, coba ya. Kita instalasi, berubah situs CyberMyID menjadi dengan model magazine book, seperti portal berita gitu ya. Sudah selesai, kita aktifasi. Ini bisa langsung klik di sini, atau kita balik lagi ke template tadi ya. Sudah kita install. Nah, magazine booknya sudah masuk ke dalam. Nah, kalau diinstal tadi nih, kita kan tadi nyarinya itu ada di katalognya punya WordPress, nggak ada di hosting kita. Tapi kalau sudah diinstal, dia sudah masuk tuh di sini di file kita tuh sudah masuk. Ya, kita bisa cek udah masuk ke sini karena sudah diinstal dan itu menghabiskan kapasitas kita. Tadi kan 1 giga ya misalkan. Sudah masuk nih di template-nya, nih. Tuh. Magazine book sudah masuk. Ya. Kita bisa masukin lagi dengan cara tambah lagi new. Nah, ini kita searching lagi nih. Misalkan kita mau education. Ada sekolah atau kampus yang pengen bikin situs ke kita nih. Nah, udah ada desain education-nya ya. Contoh nih ya, saya pengen, ini ada LMS-nya nih. Kalau kuliah online kan pakai LMS ya. Contoh saya mau, mana ya, online education. Saya install. Ketika proses install itu, dia ngedownload sebetulnya ya, mengambil dari database punya WordPress, dimasukkan ke dalam hosting kita nih, cPanel kita nih. Ya kan tadinya magazine, popular,
20, sekarang ada tambahannya, kita refresh, masuk ke public HTML, ke admin, mohon maaf, bukan admin, konten, template. Di template ini sudah ada online education, ini yang tadi ya, template yang tadi ya, yang baru diinstal, ada di sini. Kita cek yang sudah ada di hosting kita, template-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Nah, yang ini mau kita hapus 2021, kita delete. Nah, Oke. Karena kita ngurangin kapasitas kan, habis ya harddisk kita cuma 1 giga, ininya diisi banyak-banyak nanti habis. Kita lihat 2021 hilang dia nanti ini, yang ini nih. Yang ini hilang karena tadi sudah dihapus. Balik lagi ke sini, konten, tem. Tuh ya. 2021-nya hilang ya, gitu ya. Kalau plugin masuknya di mana? Plugin masuknya di sini nih nanti. Tuh, yang ini yang tadi. Nah, nanti plugin nih, mau install plugin sama kayak gitu ya. Plugin yang sudah ada di kita, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nih, sama yang hello. Nah, kalau dihapus, hello dolly-nya dihapus nih, delete. Ada nonaktif, ada aktif, nonaktif, dan ada delete. Kalau delete berarti dihapus filenya. Hello dolly, hilang. Kita cek hello ini apakah hilang atau enggak. Balik lagi ya. Ini settingan pengaman. Oh, hilang ya, tinggal 3 ya. Gitu cara kerjanya. Nah, kita mau nambah plugin. Plugin apa nih? Saya mau supaya, nah ini macam-macam nih. Ini buat plugin pengamanan, security. Biasanya standarnya saya langsung, kalau saya baru install website, biasanya saya install Classic Editor karena saya orang jadul. Saya pakai yang klasik untuk mengeditnya karena nggak terbiasa dengan tampilan yang baru. Saya biasa install ini. Kemudian ini buat supaya nggak ada spam, karena biasanya website yang baru muncul itu biasanya jadi santapan buat spam. Ya, spam, tapi spam juga bisa dihilangkan dengan contoh ini juga ya. Security juga ya bisa. Jetpack security pilihannya, atau saya klik di sini dulu nih biasanya recommended. Kemudian tadi udah recommended ya. Popular. Nah, ini untuk SEO ya, untuk meningkatkan di search engine di Google supaya dia lebih mudah dibaca Google. Ini Elementor yang sudah pernah Dila dan Roka kalau nggak salah udah pernah ya, nanti kita perdalam lagi. Ini untuk pengaman supaya dianggap aman oleh, ini sertifikat keamanan ya, SSL, ini sertifikat security, untuk supaya nggak dianggap berbahaya, karena setiap situs itu akan dicurigai oleh gadget ya. Gadget nih kita ngakses situs Cyber My ID, itu langsung dicurigai ini mengandung virus apa enggak dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah diinstal ini, nanti dia ada muncul gembok gini nih biasanya. Yang belum ada pengamannya, nggak ada gemboknya nih di atas ini nih. Nih kelihatan nggak? Connect Secure, ada gambar gemboknya. Gitu ya. Nah, ini juga pengaman. Ada virus, ada malware, ada spam. Biasanya ada spammer. Nah, saya kalau nggak pakai WordPress, pakai Jetpack biasanya. Kemudian kalau di hostingnya tidak ada SSL, ini karena di hostingnya udah ada SSL ya, jadi domainnya sudah ada HTTPS-nya nih. Cirinya udah ada security-nya dengan melihat bahwa situsnya HTTPS bukan HTTP doang, kemudian ada gambar gemboknya. Itu menandakan sudah ada sertifikat security-nya. Jadi kalau diakses oleh HP atau laptop, orang-orang gadgetnya itu nyaman, dia nggak nganggap ini berbahaya. Ya kan biasanya situsnya situs porno, situs judi, situs yang mengandung virus, itu akan dicurigai. Gitu ya, itu dicurigai. Apalagi misalkan ini untuk mempercepat. Untuk mempercepat ada lead speed cache. Ada banyak ya. Di sini juga ada jutaan macam-macam ya. Contoh nih ya, saya mau yang ada sosial medianya.
sosial media supaya situs saya bisa di-sharing ke Facebook ya, diklik. Contoh, saya biasa pakai Sasi. Nih, Sasi Social Share. Contoh nih ya, saya install. Jadi nanti situs saya postingannya bisa di-share. Contoh nih udah aktif. Terus Sasi Social Share-nya sudah muncul di sini menunya. Ya, ada yang kadang-kadang munculnya di tools, ada yang muncul ini ekspor impor dan lain sebagainya ya. Tadi juga yang ini kan kalau diaktifin nih yang bawaan template yang pertama, dia akan muncul juga nih di sini. Page layer dan popular FX. Nah, nanti tinggal disambungin mau tampilannya kayak gimana contohnya. Ini plugin ya. Tuh, nanti ada logo-logo gininya nih contohnya ya. Aduh, mana nih postingannya? Tuh ya. Ada buat nge-share-nya, di sampingnya ada juga. Ini dari plugin Sasi Social Share tadi ya. Saya biasa pakai itu. Nanti bisa dielaborasi sendiri. Ya. Nanti kalau yang udah nggak kepake, kalau untuk menghemat hosting, kapasitas kita terbatas, langsung dihapus. Ya, template juga begitu. Ya. Template. Nah, tadi kita mau coba magazine ya, diaktifkan jadi magazine. Tuh, kita cek dokumentasinya. Ini ada tutorialnya di sini nih. Gimana supaya jadi seperti ini beneran. Kita cek CyberMyID. Visit welcome page. Nah, ini ada tutorialnya dulu nih. Mau pakai demo yang mana nih? Demo klasik, demo tanpa iklan, dan lain sebagainya. Kita demoin ini ya. Nah, ini yang berbayar biasanya. Nanti fasilitasnya beda. Nah, situs WordPress-nya nanti pengen dibikin kayak gini nih, CyberMyID-nya. Nah, ini contoh yang lambat nih ya, hosting kalau lambat gini nih. Tadi yang lainnya cepat, ini tiba-tiba lambat. Banyak faktor sih. Bisa jadi karena berat, kebanyakan file, atau ada virus, atau karena ada malware, ada firewall, dan lain sebagainya. Lambat ntar aja. Contoh. Jadi situsnya sekarang kayak gimana? CyberMyID. Tuh, CyberMyID udah kayak gini. Berubah ya. Yang ini tadi karena Sasi Social Share dari plugin ya. Plugin ini macam-macam. Baik, sampai sini dulu untuk WordPress. Intinya kita sudah bisa menginstal. Jadi kalau mau buka jasa, tolong buatin website dong. Bisa buat website? Bisa gitu ya. Bisa. Sini saya buatkan. Nanti tinggal install gini aja. Yang penting aku dihitung anggaran beli domainnya, beli hostingnya, kemudian jasa menginstalasinya ya, otak-atiknya, skillnya nih. Terus kadang-kadang kita harus yang berbayar juga ya, berbayar. Template-nya juga kadang-kadang harus berbayar, apalagi kalau mau profesional harus yang versi pro ya, yang berbayar. Plugin juga ada yang berbayar. Saya juga biasa menggunakan itu ya, plugin berbayar untuk tampilan-tampilan. Contoh kayak ini situs saya digital market contoh ya. Saya menggunakan plugin berbayar supaya tampilannya kayak gini. Nah, ini contoh karena pakai plugin berbayar. Jadi pakai plugin, tampilannya mengubah template ya. Ada template otomatis ada pluginnya. Contoh kayak yang tadi ya, template apa itu tadi? Yang ini ya, Popular FX ini. Kalau kita aktifasi, dia otomatis mengaktifkan plugin yang ini nih, yang tadi. Page layer dan Popular FX. Ini pluginnya. Ada juga yang kalau kita install plugin, otomatis dia mempengaruhi tampilan template-nya. Nah, template-nya kan harusnya di sini tadi. Gitu ya. Ini kalau kita klik customize, itu sama seperti kita mengedit secara live editorial. Gitu ya. CyberMyID, situs jualan hosting, kita mau ubah. CyberMyID.
portal berita internet. Contoh nih ya. Tuh ya, udah jadi kan? Bisa juga langsung di sini diklik, diedit. Nah, mau pakai logo, ini masukin aja logonya. Nanti jadi logo gitu ya. Publish untuk nge-save-nya. Menunya, nah ini menu-menu nih macam-macam kan. Menunya disusun nanti nih. Gitu, homepage dan lain sebagainya, seterusnya. Ininya juga bisa diubah bawah-bawahnya ya. Dieksplorasi dengan melihat tutorial ya. Masing-masing biasanya suka ada tutorial atau web supportnya dan lain sebagainya. Nah, dan biasanya juga langsung ditawarkan mau upgrade ke Pro enggak yang lebih lengkap, fiturnya lengkap, kemudian enggak ada nih, biasanya kan gini nih, ada giniannya nih, kalau yang gratisan ini enggak boleh dihapus nih. Bisa dihapus, kadang-kadang nggak bisa dihapus, tapi kalaupun bisa nggak boleh karena itu pelanggaran ya. Nanti bermasalah. Tapi ada juga yang dikunci, kalau dihapus malah jadi error. Ini contoh ya. Kalau yang Pro biasanya ininya otomatis hilang. Biasanya. Itu ya. Oke. Udah insya Allah udah bisa. Karena nggak mungkin praktek di sini. Kelasnya harus yang serius, yang berbayar kan ya. Serius satu-satu nanti dipraktikin, kalau perlu sambil ada klien atau nanti pokoknya semuanya bisa lah kalau untuk di komunitas nih. Atau ada yang mau ada klien ngerjain sendiri sambil diajarin. Ya, nanganin sendiri, nggak usah bilang bahwa ini layanan punya saya, apa Muslim Host. Tapi layanan sendiri aja, bikin brand sendiri, nanti ngerjainnya minta ajarin boleh, atau bareng-bareng. Atau mau bagi hasil boleh, tinggal dicarikan kliennya, nanti bagi hasil sambil belajar boleh juga. Itu bisa dibicarakan lah ya. Yang penting nanti bisa sama-sama berkembang, kemudian ya plusnya mungkin dapat cuan gitu ya, tambahannya. Nah ini saya cukupkan dulu untuk WordPress ya. Saya log out. Ini contoh WordPress sudah ya, nginstal udah. Nah saya akan tunjukkan selain cPanel, ini tadi cPanel ya. cPanel ini kita bisa bikin email juga. Nah di sini ya. Nih tadi nih SSL nih, sertifikat keamanan. Kalau yang hostingnya nggak ada SSL-nya atau SSL-nya tidak aktif, maka situsnya biasanya nggak ada HTTPS-nya, cuma HTTP doang. Dan nggak ada gemboknya. Sehingga kalau ada HP atau laptop mengakses, ada warning-nya nih, mengandung virus nih, dan lain sebagainya. Nah kalau ini ada. Kita bisa buat email akun. Nah, jadi kalau yang orang yang pebisnis profesional, tentu saja emailnya tidak pakai Gmail ya. rido@gmail.com, email gratisan, siapapun bisa. Tapi kalau misalkan udah punya di sini, rido@cybermyid gitu ya. Atau rido@pebisnismuslim.com, saya kan udah punya kayak gitu. rido@pebisnismuslim.com. Oh, dia memang seorang profesional gitu ya. Kita bikin email akunnya kayak gitu. Contoh ya. Instalasi email akun. Kemudian yang lain-lain saya belum pernah eksplorasi. Saya biasa menggunakan email akun, file manager, kemudian FTP akun untuk pindah-pindah data. Lain-lainnya, ini kapasitas ini bisa dilihat di sebelah kanan, batas-batas kita. Ada batas, ada proses, ada tergantung ininya ya, layanannya tadi ya. Terus database biasanya ini di SQL, PHP-MyAdmin. Kalau mau instalasi manual biasanya pasti main database, harus ngotak-ngetik. Kemudian ini layanan keamanan. Nah, Softaculous ini tadi ya yang berisi ratusan aplikasi. Ada WordPress, ada apa tadi, Jcow ya yang kita praktekin, Jcow. Ada Moodle yang biasa digunakan buat e-learning. Ada macam-macam ya. Berbagai macam model situs ada di Softaculous Apps Installer. Ya, ini sekali lagi ini ada di cPanel ya. cPanel itu salah satu panel untuk mengontrol atau mengelola hosting. Nah, selain cPanel ada apa aja? Saya pernah pakai Direct Admin. Direct Admin itu yang digunakan di Atrium Hosting, saya pernah pakai. Dia ditulis kami menggunakan Direct Admin. Jadi tidak pakai cPanel gitu ya. Saya lupa ada tulisannya di sini enggak. Pokoknya dia pakai Direct Admin namanya. Ada tulisannya Direct Admin. Oh nih, put hosting personal menggunakan Direct Admin. Jadi
tidak menggunakan cPanel. Kayak gimana sih direct admin? Nah, ini demonya nih. Saya udah nggak punya akun di sini soalnya, nggak bisa nunjukin. Nah, live demonya kayak gini. Trial demo. Kita coba nih, user. Sebagai user. Nah, kayak gini nih. Jadi, kalau cPanel kayak gini, kalau direct admin kayak gini. Ya, beda-beda tipis ya. Tuh, ini buat bikin email gitu misalkan ya. Tuh, kita bikin emailnya gini, rido@demo.com misalkan. Dibuat akunnya gitu ya. Ini direct admin. Kurang populer, tapi jadi alternatif karena biaya lisensinya lebih murah. Ya, bagi pengelola ini dipertimbangkan biasanya. Kemudian saya yang sekarang ada akun adalah Stack Panel. Ini contoh. Stack Panel tuh kayak gini. Sama ya, ada instalasi. Nah, installnya tapi ini softwarenya cuma 84 aplikasi. Kalau cPanel itu biasanya ada Softacolous-nya, dan itu Softacolous itu ini installer Softacolous dia ada 100 lebih ya, kalau nggak salah tuh ada 200 apa. Dan dia ngupdate terus. Update-nya tuh secara profesional dia ngupdate, ada pengembangnya banyak ya. Kalau ini pengembangnya nggak banyak orang, cuma satu perusahaan atau beberapa perusahaan kecil yang mengembangkan sendiri. Sama ya, ada file manajernya. Jadi kalau mau install WordPress gimana? Cari WordPress-nya di sini. Mana WordPress? Nah, ini WordPress. Install WordPress dulu, misalkan gitu ya. Nah, cara install one klik install, diinstal dulu. Itu mau pakai domain apa? Nah, ini domain yang saya kelola. Contoh ya. Jadi panel hosting itu ada berbagai macam, tapi yang paling terkenal adalah cPanel ya. Kenapa error? Gitu ya. Saya kira cukup dulu, mungkin bisa tanya jawab. Dipersilakan. Oh, udah nambah nih ya, ada Hairun Nisa dan Mega Putri. Silakan yang ingin ditanyakan, baik teknis webnya, fitur-fiturnya, atau aspek bisnisnya. Silakan. Loh, pada tidur apa? Tadinya Roka ada tekan, keluar lagi, masuk lagi gitu. Oh, sinyalnya ya. Dari websitenya. Mangga, silakan. Teh Mega Putri. Boleh open mic atau video atau apalah. Kalau di chatting agak kagok kayaknya. Langsung dari websitenya ini maksudnya gimana sih? Langsung dari websitenya. Ya tadi nggak dari awal sih ya. Ya itu tadi membuat website ya, menginstal website, butuh domain, butuh hosting. Yang belum cara menyambungkan itunya tadi ya, menyambungkan domain dan hosting. Saya praktekin aja deh. Domain. Teh Mega Putri boleh nanti diperjelas ya. Ini saya sekarang tunjukkan domainnya, domain sebentar. Sebentar. Saya mau login dulu. Contoh ya. Contoh. Oke, ini aja nih. Contoh ini atau sebentar. Saya cek dulu webnya.
Oke, ini aja deh. Baik, ini saya share screen. Silakan disimak. Saya akan tunjukkan ini panel super admin ya, buat pemilik pengelola bisnisnya. Karena ini udah ada, kalau yang ini lebih sederhana fiturnya, nggak selengkap ini kalau untuk user. Tapi saya menunjukkan dari domain ini nanti, ini contohnya, ini ada domain-domain nih. Ini ada domain Wet Nice Day. Ya, punya Teh Nurul Fadilah. Kita cek domainnya seperti apa. Nah, domain ini name servernya di sini nih, name server untuk nyambungin bahwa nanti ada hostingnya. Hostingnya apa? Kalau tadi kan hostingnya itu CyberMyID ya. Hostingnya di CyberMyID, alamat ininya, alamat name servernya. Name servernya itu bisa pakai IP ini, cuma biasanya langsung nama ya. Bisa dicek di whois ya, tadi who.is. Nah, dari sini kemudian ada namanya tadi apa? Yang sempat saya tunjukkan tuh ada yang nanya CNAME. Pak, rubah CNAME gimana caranya? Nah, rubah CNAME nanti ada di sini di manage. Tuh. Di sini tuh CNAME ini. Ini agak rumit lah ya. Pokoknya intinya ada menu-menunya, ada intinya sih sekarang setiap domain setelah order kita langsung mengganti name server nih. Apalagi tadi yang ditanyakan Teh Nurul Fadilah, kalau belinya di tempat yang beda, misalnya ini domainnya beli di saya, hostingnya di tempat yang lain, sebenarnya sama, mau dibeli di saya juga harus disambungin name servernya apa di hostingnya, muslimhost.net atau CyberMyID, misalkan saya kan punya CyberMyID. Kalau diubah hostingnya dipindah ke sini, CyberMyID harus ditambahin di sininya, diganti ya, jangan muslimhost tapi CyberMyID. Itu ya, tergantung dari alamat hostingnya ada di mana. Jadi ini yang membuat nyambung ya. Untuk menyambungkan antara domain, alamat ya, nama domain dengan IP dengan alamat aslinya, hostingnya ada di mana, itu biasanya 24 jam. Ya, kalau lancar mungkin 1 jam 2 jam bisa selesai. Kalau agak error bisa maksimal 2 kali 24 jam. Itu tergantung muatan-muatan dan teknologi serta banyak aspek lah ya dalam proses perjalanan perpindahan itu. Pindah jaringan kadang-kadang harus direset, kadang-kadang harus dibersihkan, kadang-kadang ada bawaan dari browsernya dan lain sebagainya. Jadi domainnya itu di sini ya. Ini contoh domain. Contoh lagi ini saya mau tunjukkan. Ini saya mau sedikit semacam pamer lah ya. Saya mau tunjukkan bahwa klien-klien saya, contoh ini ada berapa domain. Nah, ini contoh. Ada berapa domain yang sudah saya layani? Contoh kan ini ada 27 domain. Nih, klien-klien yang beli domain ke saya. Dan ini jadinya melanggan ya. Ordernya di saya, jasanya saya buatkan websitenya. Setelah itu jasanya sudah selesai, dia kelola sendiri. Tapi otomatis setiap tahunnya dia harus membayar domain ini. Sewa domainnya kan tadi udah dijelaskan di awal ya. Dan kalau hostingnya di saya ya termasuk hostingnya juga. Nah itu ya. Ada yang, ini sebagian besar hostingnya di saya, tapi ada beberapa yang mereka punya hosting sendiri. Tuh ada yang lucu nih ya namanya. Komplek Kandang Sapi RT011.com. Macam-macam kan orang ya. Ini ada pebisnis muslimah di sini juga. Contoh klien-klien. Ya. Demikian saja tambahannya. Silakan yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, cukup aja. Nanti tinggal upgrade atau praktek ya. Boleh nanti kalau mau praktek setelah Lebaran, bisa main ke sekretariat, didampingi Teh Roka, disiapkan dengan laptopnya, perangkatnya, atau mau langsung bikin website praktek, bikin website sendiri dengan nama misalkan megaputri.com gitu, atau khairunisa.com dan lain sebagainya, atau mencari klien,
kemudian dapat klien, langsung datang aja, minta diajarin langsung instalasi gitu ya. Jadi boleh tuh, misalkan punya yayasan atau sekolah belum punya website, langsung tawarin. Nah, biaya tawarannya gini, rata-rata website itu standar yang sudah profesional itu di atas 1 juta untuk jasa instalasinya. Karena nanti pertimbangannya banyak tuh, ngelola, milih template, plugin, keamanannya, yang cocok apa sesuai kapasitas, fitur-fiturnya. Kadang-kadang juga harus pakai template yang berbayar. Jadi misalkan punya yayasan atau sekolah, tinggal dihitung tuh domainnya berapa, hostingnya mau yang berapa, tambah jasanya. Jasanya kalau yang udah profesional di atas 1 juta. Kalau yang untuk pemula saya biasanya 200.000, 300.000, ya tergantung kerumitan ya. Kalau yang udah agak rumit biasanya maksimal saya 500.000 sebagai pemula dan UKM ya, untuk apalagi kliennya sekolah kecil. Waktu itu saya sekolah kecil atau pondok pesantren yang nggak terlalu mewah. Nah, jadi saya biasanya ambil tarif jasa sekitar 200-300.000 ditambah biaya domain dan hosting. Ya, untuk instalasinya segitu. Tapi kalau udah pernah tuh perusahaan atau sekolah yang minta instalasi lengkap, saya pernah minta jasa 1,2 juta. Ya, 1,2 juta untuk jasanya. Sampai di setting email, misalkan emailnya pengen ada nama kepala sekolah, sekolahnya gitu ya, emailnya, terus disambungkan ke Gmail. Atau ada yang minta disambungkan gimana supaya Instagram saya juga tampil muncul. Nih contoh ya, contoh proyek-proyek website yang sudah pernah saya buat. Misalkan yang sudah disambungkan dengan mana ya? Sebentar. Nah, contohnya aja deh. Ini Yayasan PKBM. Ini contohnya, Yayasan PKBM SKYD. Ini saya sambungkan ininya apa? Halaman Facebooknya, fanpage-nya. Saya taruh juga di sini. Jadi kegiatan-kegiatan dimunculkan di sini. Sederhana sebenarnya ini, konsep yang sederhana. Jadi ngupdate-nya yang punyanya Gaptek nggak punya apa, nggak bisa, ownernya nggak bisa ngupdate situs. Jadi dia ngupdate-nya di fanpage aja. Tapi otomatis terupdate di sini info-infonya. Gitu ya contoh ya. Atau nih klien saya yang sambil ngelola sendiri juga, Mafati Islamic School. Kalau ini dia minta ajarin. Jadi setelah jasa yang pertama, dia pas mau ngeditnya, Pak saya mau ubah sendiri, tolong ajarin. Nah udah, karena teman saya nggak minta bayaran lagi, saya anggap udahlah yang kemarin jasanya itu, tapi saya kasih tahu cara ngubah-ubahnya, akhirnya dia ngubah-ubah sendiri secara kreatif. Ya contoh ini website sekolahan. Nah saya nyambungin giniannya nih, ada apa? Instagramnya nyambung. Nah, contohnya mana lagi ya? Ada, bukan buletin, galeri. Galeri fotonya diambil dari Instagram. Ini disambungkan pakai plugin ya, pakai plugin. Plugin Instagram dimasukin ke ini WordPress. Tuh. Mafati TV-nya disambungkan dengan YouTube. Gitu ya contohnya. Ini kemudian e-learningnya, yang ini yang beratnya, yang pakai software Moodle namanya ya. Software Moodle pisah lagi, dan ini rumit. Ini rumit. Saya juga sampai pusing ya kalau nginstal Moodle itu. Nah ini WordPress ya, tadi sekali lagi balik lagi WordPress, macam-macam ya. Tergantung settingannya. Nah ini udah agak nggak sederhana nih, nggak sekali klik template terus jadi. Pilih-pilihin, rapihin postingannya dulu, pilih foto yang pas, nyusun ininya, tempel-tempel dan lain sebagainya. Ngeditnya lumayan, jadi makanya waktu itu saya ambil 1 jutaan juga. Terus nginstal Moodle-nya juga, nyambungin Instagram, buatin email. Nah sampai ada email ini di atas nih, admin@mafatih. Kalau kita kirim, nyambung ke Gmail-nya yang ownernya, gitu ya. Karena ada fasilitas tadi email akun ya, kita buat email. Nah, itu contoh. Apalagi ya, contoh. Paling yang itu aja sih.
Nanti materinya kebanyakan kalau dicampur ke yang lain tambah pusing. Cukup dulu aja deh. Itu aja. Ada Ruki. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak saya cukupkan. Sampai di sini dulu materi websitenya. Nanti boleh aktif aja di grupnya ya, nanti sama Taroka diskusi atau sharing-sharing kalau ada peluang bisnis, ada rekanan atau kerjasama mau buat apa, karena spiritnya kan di komunitas itu tumbuh bersama. Kemudian saya juga mengharapkan ketika pembinaan atau pelatihan ini ada yang berhasil untuk dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan. Nanti juga bisa lanjut ya dengan bioling sama Teh Nurul Fadilah, atau boleh juga sama saya. Nanti beberapa peluangnya juga ada gitu ya, beberapa peluangnya ada, masih terbuka lebar ya, apalagi zaman sini makin banyak, makin online makin banyak ya. Jadi kalau mau cari peluang bisnisnya, contoh nih saya sama teman-teman lagi garap, misalkan pengen ngegarap sekolah Muhammadiyah se-Jabodetabek, ada tuh yang teman yang pengurus Muhammadiyah yang punya ide itu. Kemarin ada lagi ketemu sama teman jurnalis untuk membuat setiap ormas atau DKM masjid untuk punya website. Website masjid juga bisa, website masjid atau website berita yang terkait dengan aktivitas pengajian misalkan, dan lain sebagainya ya. Banyak ide-ide itu bisa dikembangkan, yang intinya nanti keterampilan kita dalam membuat website itu bisa mendukung ide itu agar bisa berjalan lebih optimal dan lebih berdampak, manfaatnya lebih luas. Itu aja. Saya cukupkan mungkin sampai di sini, kalau nggak ada yang bertanya lagi. Pada standby nggak nih? Harus dipanggilin satu-satu kah? Cukup ya? Teh Mega atau apa pertanyaan tadi udah ya? Dila? Cukup Pak, terima kasih. Ya, mangga. Soalnya baru belajar itu sih, mau belajar bikin website. Tadi nggak dari awal ya? Nggak nyimak awalnya ya? Enggak Pak, Ya, soalnya tadi ada gangguan sinyal. ya nanti rekamannya dikasih deh dari awal, supaya pemahaman dasarnya itu penting, supaya nggak blank ketika mau maju kemana, supaya kan ada pijakannya. Karena kalau kita langsung jadi user, kebanyakan generasi setelah milenial nih, generasi Z, kebanyakan hanya menggunakan ya, apalagi sudah berbasis aplikasi, nggak tahu bahwa aplikasi itu sebetulnya website juga ya. Kalau kita ngakses nih bukalapak.com, tokopedia.com, itu sama seperti kita klik aplikasi Bukalapak dan Tokopedia yang ada di smartphone, itu sama sebetulnya. Jadi proses pembuatannya sama. Facebook juga tuh ya, tadi saya contohkan cara membuat sosial media, praktis aja sebenarnya. Cuma kekuatannya apa? Kekuatan hostingnya itu yang kalau ini cuma 1 giga, 2 giga, kalau Facebook itu atau YouTube itu harddisknya itu udah tidak berhingga ya. Kalau kita cuma segede smartphone atau segede laptop, mereka tuh udah segede hutan ya, atau gedung-gedung bertingkat, itu isinya harddisk semua. Jadi mereka kuat buat pasang apa aja, dikunjungin berapa juta user dan lain sebagainya, mereka kuat. Kalau kita nggak kuat. Itu aja mungkin. Terima kasih, saya cukupkan karena saya juga harus mengerjakan pekerjaan lain lagi, dan setelah itu balik lagi ke masjid nih, lagi mulai itikaf nih. Baik teman-teman, terima kasih. Teh Roka mungkin bisa ditutup aja. Oke, tutup aja Tad. Mangga ditutup sama Teh Roka. Oke, sinyalnya terputus. Oke, lanjut teman-teman, kita sudah di ujung waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa hadir, dan kepada Ustaz Ridho yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi pelatihan website kepada kita semua.
Langsung saja kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya, makasih ya. Ya, Ustaz. Malas-malasan belajar terus, silakan dieksplorasi sendiri. Nanti kalau mau Ustaz. praktek offline silakan buat janji dengan Teh Roka ya. Siap, Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.